Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutiara Karisima dengan NPM 2010-6310-410, mahasiswi dari Universitas Singapura Bangsa Karawang. Tugas video ini memenuhi untuk UAS mata kuliah Pendidikan Keluarga dan Parenting dengan dosen pengampu Ibu Dr. Hajah Uum Suminar, MPD, yang berjudul Perkembangan Anak. Di sini sasarannya yang diberikan untuk orang tua yang sudah mempunyai anak dan calon ibu yang sedang mengandung serta untuk balita. Tujuannya untuk mengetahui tahapan pertumbuhan anak dari pertumbuhan yang satu ke pertumbuhan yang lain dan juga melihat perkembangan anak. Selanjutnya saya akan membacakan pengertian tentang perkembangan dan perkembangan anak. Perkembangan adalah suatu proses perubahan yang teratur dari satu tahap pertumbuhan ke pertumbuhan lain. Artinya, pertumbuhan mental, termasuk perkembangan kecerdasan, tingkah laku, budi pekerti, sikap, dan lainnya. Perkembangan anak adalah urutan perubahan fisik, emosional, pikiran, dan linguistik anak yang terjadi sejak si kecil lahir hingga awal masa dewasa nanti. Di sini ada beberapa unsur dari perkembangan anak. Yang pertama, ada perkembangan berlangsung bertahap dalam waktu tertentu. Yang kedua, perkembangan 5 tahun pertama adalah landasan. Dan yang ketiga, perkembangan mengikuti sejumlah ketentuan. Saya akan menjelaskan satu persatu dari unsur tersebut. Yang pertama, perkembangan berlangsung bertahap dan dalam waktu tertentu. Perkembangan berlangsung bertahap dan dari kemampuan yang sederhana menjadi kemampuan yang lebih sulit. Setiap anak tumbuh dan berkembang secara berbeda. Contoh dari perkembangan berlangsung bertahap dan dalam waktu tertentu ini, anak mulai dapat tengkurap, lalu duduk, dan selanjutnya dapat berdiri sendiri tanpa dibantu. Bila anak belum sampai pada saat pematangan dan dia dipaksakan berdiri, maka anak tersebut mungkin akan menghadapi pertumbuhan kaki yang tidak wajar. Setelah dapat berdiri sendiri, dia dapat belajar berjalan, dan seterusnya. Yang kedua, ada perkembangan 5 tahun pertama adalah landasan. Periode ini sangat penting karena proses perkembangan berjalan sangat cepat, dan hasil perkembangan 5 tahun pertama ini merupakan landasan atau dasar yang kokoh bagi perkembangan kepribadiannya selanjutnya. Karakteristik anak pada masa ini, terutama pada anak di bawah 3 tahun, adalah sangat egosentris. Selain itu, anak juga mempunyai perasaan takut pada ketidaktahuan sehingga anak perlu diberitahu tentang apa yang akan terjadi padanya. Misalnya, pada saat akan diukur suhu, anak akan merasa melihat alat yang akan ditempelkan ke tubuhnya. Oleh karena itu, jelaskan bagaimana akan merasakannya. Beri kesempatan padanya untuk memegang termometer sampai ia yakin bahwa alat tersebut tidak berbahaya untuknya. Dari hal bahasa, anak belum mampu berbicara fasih. Hal ini disebabkan karena anak belum mampu berkata-kata 900 sampai 1200 kata. Oleh karena itu, saat menjelaskan, gunakan kata-kata yang sederhana, singkat, dan gunakan istilah yang dikenalnya. Berkomunikasi dengan anak melalui objek transisional seperti boneka. Berbicara dengan orang tua bila anak malu-malu. Beri kesempatan pada yang lebih besar untuk berbicara tanpa keberadaan orang tua. Satu hal yang akan mendorong anak untuk meningkatkan kemampuan dalam berbicara adalah dengan memberikan pujian atas apa yang telah dicapainya. Dan yang ketiga, perkembangan mengikuti sejumlah ketentuan. Di sini dibagi menjadi 4. Yang pertama itu dipengaruhi faktor bawaan, yang kedua dipengaruhi faktor lingkungan, yang ketiga, berjalan bertahap atau bertingkat. Dan yang keempat, setiap anak berkembang menjadi individu yang unik. Di sini saya akan menjelaskan keempatnya. Yang pertama, dipengaruhi faktor bawaan. Faktor bawaan atau keturunan yang biasa disebut juga dengan hereditas merupakan faktor pertama yang mempengaruhi tumbuh kembang anak. Faktor ini dapat diartikan sebagai semua ciri atau karakteristik individu yang diwariskan kepada anak atau segala potensi baik fisik maupun psikis yang dimiliki seseorang sejak masa
sejak masa pembuahan sebagai warisan dari orang tua. Faktor bawaan juga bisa disebut pula sebagai faktor endogen. Faktor endogen adalah faktor yang dibawa oleh individu sejak dalam kandungan hingga kelahiran. Oleh karena individu itu terjadi dari bertemunya ovum dari ibu dan sperma dari ayah, maka tidak mengherankan kalau faktor endogen yang dibawa oleh individu itu mempunyai sifat-sifat seperti orang tuanya. Seperti pepatah Indonesia yang menyatakan, air cucuran akhirnya jatuh ke pelimbahan juga. Ini berarti bahwa keadaan atau sifat-sifat dari anak itu tidak meninggalkan sifat-sifat dari orang tuanya. Ada beberapa hal di faktor endogen ini. Kenyataan menunjukkan bahwa setiap individu yang dilahirkan ke dunia akan membawa pembawaan tertentu, terutama sifat-sifat yang berhubungan dengan faktor kejasmanian. Misalnya, bentuk atau struktur tubuh, warna rambut, warna kulit, warna mata, bentuk wajah, dan sebagainya. Sifat-sifat ini merupakan sifat-sifat yang mereka dapatkan karena faktor keturunan, seperti yang dikenal dengan hukum Mendel. Faktor pembawaan yang berhubungan dengan keadaan jasmani umumnya tidak dapat diubah. Yang kedua, dipengaruhi faktor lingkungan. Faktor lingkungan disebut juga faktor eksogen, yaitu faktor yang datang dari luar individu, merupakan pengalaman alam sekitar, pendidikan, dan sebagainya yang sering dikemukakan dengan pengertian milieu. Pengaruh pendidikan dan pengaruh lingkungan sekitar itu sebenarnya terdapat perbedaan. Pada umumnya, pengaruh lingkungan bersifat pasif dalam arti bahwa lingkungan tidak memberikan suatu paksaan kepada individu. Tidak demikian halnya dengan pendidikan. Pendidikan dijalankan dengan penuh kesadaran dan sistematis untuk mengembangkan potensi-potensi ataupun bakat-bakat yang ada pada individu sesuai dengan cita-cita atau tujuan pendidikan. Dengan demikian, pendidikan itu bersifat aktif, penuh tanggung jawab, dan ingin mengarahkan perkembangan individu ke suatu tujuan tertentu. Contohnya, anak yang dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang kurang kasih sayang, terutama akibat dari hubungan antara ibu atau bapak kurang serasi, dapat menyebabkan gangguan dalam proses perkembangan kepribadian anak, seperti pemarah, murung, dan sebagainya. Yang ketiga, berjalan bertahap atau bertingkat. Perkembangan yang memiliki tahap berurutan, tahap perkembangan seseorang anak mengikuti pola yang teratur dan berurutan. Tahap-tahap tersebut tidak bisa terjadi terbalik. Misalnya, anak terlebih dahulu mampu membuat lingkaran sebelum mampu membuat gambar kotak. Anak mampu berdiri sebelum berjalan, dan sebagainya. Contohnya juga, anak mulai belajar bicara dengan meniru suara, kemudian dengan meniru perkataan ibu, bapaknya. Akhirnya, dapat belajar bicara dengan menggunakan kalimat sederhana, dan akhirnya dia dapat bercerita. Dan yang terakhir, setiap anak berkembang menjadi individu yang unik. Di sini, ada beberapa macam karakteristik anak, dan saya akan menjelaskannya satu persatu. Yang pertama, anak bersifat egosentris. Pada umumnya, anak usia dini masih bersifat egosentris. Ia cenderung melihat dan memahami sesuatu dari sudut pandang dan kepentingannya sendiri. Hal ini dapat dilihat dari perilakunya seperti masih suka berebut mainan, menangis bila menghendaki sesuatu yang tidak dipenuhi oleh orang tuanya, atau memaksakan sesuatu terhadap orang lain. Yang kedua, anak memiliki rasa ingin tahu yang besar. Menurut persepsi anak di usia dini, dunia ini dipenuhi dengan hal-hal yang menarik dan menakjubkan. Hal ini menimbulkan rasa keingintahuan anak yang tinggi dan bervariasi, tergantung dengan apa yang menarik perhatiannya. Sebagai contoh, saat masih bayi, rasa ingin tahu ini kerap ditunjukkan dengan meraih benda yang ada dalam jangkauannya, lalu memasukkannya ke dalam mulut. Di usia selanjutnya, anak senang membongkar pasang segala sesuatu untuk memenuhi rasa ingin tahunya. Yang ketiga, anak makhluk sosial. Anak senang diterima dan berada dengan teman sebayanya. Mereka senang bekerja sama dalam membuat rencana dan menyelesaikan pekerjaannya. Melalui interaksi sosial ini, anak membentuk konsep dirinya. Yang keempat, setiap anak adalah individu yang unik. Setiap anak memiliki bakat, minat, dan gaya belajar yang khas dan berbeda satu sama lain.
Keunikan ini selain berasal dari faktor genetik, juga dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Yang keenam, penuh fantasi dan imajinasi. Di rentang usia 0-6 tahun, anak senang dengan hal-hal yang bersifat imajinatif, sehingga pada umumnya ia kaya dengan fantasi. Anak dapat bercerita melebihi pengalaman-pengalaman aktualnya. Hal ini disebabkan imajinasi anak berkembang melebihi apa yang dilihatnya. Yang keenam, daya konsentrasinya pendek. Pada umumnya, anak usia dini sulit untuk berkonsentrasi pada suatu kegiatan dalam jangka waktu yang lama. Si kecil biasanya selalu cepat mengalihkan perhatian dengan kegiatan lain, kecuali memang kegiatan tersebut selain menyenangkan juga bervariasi dan tidak membosankan. Umumnya, anak hanya mampu duduk dan memperhatikan sesuatu dalam 10 menit saja. Yang terakhir, pembelajar yang potensial. Periode usia dini disebut sebagai masa belajar, karena anak sedang mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang sangat cepat dan pesat dalam berbagai aspek. Oleh karena itu, si kecil perlu mendapatkan stimulasi yang baik dan tepat dari lingkungannya. Contoh dari lain, anak berkembang dengan kecepatan sendiri-sendiri, sehingga lazim dialami oleh suatu keluarga. Contohnya anak pertama berjalan pada umur 1 tahun, sedangkan adiknya pada umur yang sama baru belajar berdiri. Mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang perkembangan anak. Kurang lebihnya mohon maaf, bila ada kata-kata yang tidak disukai atau menyakiti hati kalian, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.